Pican lucu sekali. Neo memang jago mengada-ada. Ya. Masuk akal. Ikan, kembalikan, pokoknya kembalikan. Jangan ikut campur. Kalian memberi tikus-tikus itu makan. Hai semuanya, kembali lagi bersama Hirka Harika. Kali ini, Mimin bakal bawain alur cerita dari Doraemon yang berjudul Kerang Pengubah Sifat. Dan gak usah berlama-lama lagi, inilah alur ceritanya. Di suatu hari yang cerah, Suneo dan Giant tengah berjalan bersama. Di sini, Suneo mengeluhkan terkait pekerjaan rumah yang sangat susah. Saat itu, Suneo mendengar Nobita yang mengajak Shizuka untuk mengerjakan PR bersama. Giant dan Suneo pun mengejek Nobita dan mengatakan jika mengerjakan PR dengan Nobita justru akan memperlama tugas. Nobita pun sangat kesal. Kemudian, Nobita pun pulang ke rumah dan bercerita kepada Doraemon. Saat itu, Nobita merasakan jika kamarnya terasa hangat. Padahal, hari itu cuaca lumayan dingin. Doraemon pun mengatakan jika saat ini ia tengah memakai kerang pengubah rasa, di mana kerang yang ia pakai dapat mengubah setiap rasa sesuai dengan keterangan kerang tersebut. Saat itu, Doraemon memberi Nobita sebuah kerang lakukan. Setelah memakai kerang lakukan, Nobita pun langsung semangat dan mengerjakan tugas sekolah dengan sangat gesit. Setelah selesai mengerjakan PR, Nobita pun menelpon Shizuka dan mengatakan jika PR-nya telah selesai berkat kerang lakukan. Shizuka pun ingin memakai kerang lakukan supaya bisa mengerjakan tugas dengan cepat. Setelah itu, Nobita langsung berangkat ke rumah Shizuka. Saat di jalan, ia bertemu dengan Giant. Di sini, Nobita pun mengatakan jika ia telah menyelesaikan tugas PR-nya. Giant sempat terheran-heran, karena menurutnya, tugasnya sangat sulit. Di sini, Nobita mengatakan jika ia mampu mengerjakan dengan cepat berkat bantuan kerang lakukan. Giant pun tertarik dan langsung meminta kerang tersebut dan membawa pergi. Melihat hal itu, Nobita pun kesal dan pulang ke rumah. Di sini, Nobita pun menangis di hadapan Doraemon. Doraemon pun merasa kasihan dan mengajak Nobita untuk mengambil kerang tersebut. Setelah sampai di rumah Suneo, Doraemon mengeluarkan mantel tembus pandang dan masuk ke rumah Suneo. Saat itu, mereka melihat jika Giant dan Suneo tengah mengerjakan PR bersama. Doraemon kemudian mengganti kerang lakukan dengan kerang salah. Saat sudah terganti, Suneo pun melihat jika jawaban Giant salah. Giant yang tak mau disalahkan pun langsung marah kepada Suneo. Hingga akhirnya, mereka justru saling berantem karena pendapat mereka masing-masing. Sementara itu, Doraemon dan Nobita pun keluar rumah. Saat di luar, Nobita mengatakan jika ia hendak membawa kerang tersebut. Awalnya, Doraemon menolaknya. Namun, Nobita mengambil kerang gatal dan langsung menempelkan ke punggung Doraemon dan membawa kabur kerang tersebut. Saat Nobita tengah bersembunyi, Nobita justru kepergok oleh Giant dan Suneo. Dengan rasa takut, Nobita pun asal melempar kerang ke arah Giant dan Suneo. Saat itu juga, Giant dan Suneo lari sangat kencang. Ternyata, Nobita melempar kerang olahraga. Setelah itu, Nobita memperhatikan setiap kerang yang ia bawa. Nobita penasaran dengan kerang uang saku. Kira-kira, efek apa yang akan terjadi setelah Nobita memakai kerang tersebut? Setelah Nobita memakai kerang uang saku, tiba-tiba datang seorang bapak-bapak dan memberi uang saku kepada Nobita. Nobita pun sangat bahagia dengan hal itu. Namun tiba-tiba, Suneo dan Giant datang menghampiri Nobita dan mencopot kerang tersebut. Tanpa diduga, bapak-bapak itu kembali dan mengambil kembali uangnya. Di sini, Nobita pun menjadi sangat kesal. Giant dan Suneo kemudian mencari dan mencoba kerang yang dibawa Nobita. Saat itu, Giant asal mengambil kerang dan menempelkan ke tubuh Nobita. Saat itu juga, Nobita tiba-tiba membesar dan menjadi raksasa. Ternyata, Suneo menempelkan kerang raksasa kepada Nobita. Giant dan Suneo pun ketakutan dan pergi meninggalkan Nobita. Nobita pun tersenyum lega, karena kerang yang ditempelkan adalah kerang raksasa. Nobita pun membereskan kerang-kerang itu dan membawanya pergi ke rumah Shizuka. Saat sampai di rumah Shizuka, Nobita sempat kebingungan dengan bentuk kerang lakukan. Nobita pun asal memberikan kerang kepada Shizuka. Saat sampai di rumah,
Doraemon sempat kaget karena kerangnya berantakan. Saat itu, Doraemon menyadari jika kerang roh menghilang. Doraemon dan Nobita langsung panik karena Nobita salah memberikan kerang. Mereka berdua pun langsung pergi ke rumah Shizuka. Dan benar saja, saat itu, Shizuka telah berubah menjadi hantu akibat keteledoran Nobita. Dan film pun selesai. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa, bantu Mimin dengan klik like, subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Kemudian tiba-tiba terdapat bom asap yang dilempar ke dalam ruangan. Sehingga, si pria berhasil kabur. Ternyata, para polisi sudah mengincar gedung itu sejak lama. Setelah berhasil melumpuhkan beberapa monster, polisi pun tengah mengincar satu monster yang tengah kabur. Saat kabur, monster itu mendengar dengungan, yang ternyata artinya adalah sesosok monster berada di dekat lokasinya. Ia pun kemudian mencarinya. Namun ternyata, hal itu adalah sebuah jebakan dari para polisi. Sehingga ia hampir saja tertangkap oleh seorang petugas wanita yang bertugas memimpin operasi ini yang bernama Choi Jun Kyung. Sayangnya, Ibu Choi gagal mengalahkan monster tersebut. Namun, mereka berhasil menemukan tempat berkumpul para monster di sebuah gedung. Yang mana, di dalam gedung itu, seluruh jasad manusia ditaruh di sebuah ruangan untuk dijadikan santapan mereka. Malam itu, Kang Hu pun memutuskan untuk mengikuti kakaknya pergi. Sementara di sisi lain, Su In melihat jika pria yang ada di bus tengah mengikutinya bahkan mengejarnya. Su In Pam berlari ketakutan. Sampai saat itu, Su In terpojok karena kakak Kang Hu ternyata juga ingin menangkap Su In. Saat itu, si pria paruh baya dan kakaknya Kang Hu pun bertanya kepada Su In. Apakah Su In sama seperti mereka? Karena mereka semua saling terkoneksi satu sama lain. Namun, Su In justru kebingungan dengan maksud mereka. Di sini, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Saat itu, si pria paruh baya dan kakak Kang Hu pun langsung berubah menjadi monster. Sedangkan Su In juga berubah menjadi monster hanya pada sebelah kepalanya. Su In saat itu pun mengatakan jika ia sama seperti mereka. Saat itu, pria paruh baya meminta Su In untuk gabung dengan organisasi mereka. Karena, jika Su In gabung dengan organisasi tersebut, maka mereka akan semakin kuat. Saat itu, kakak Kang Hu dan pria paruh baya pun hendak pulang. Kang Hu yang sudah melihat semuanya, justru ketahuan oleh Su In. Di sini, Su In pun langsung mengancam Kang Hu. Kemudian, monster itu akan membebaskan Kang Hu, namun dengan satu syarat. Monster itu pun memberitahu sesuatu kepada Kang Hu. Tidak lama kemudian, Su In pun sadar. Su In pun masih kebingungan dengan apa yang terjadi kepadanya. Kang Hu yang sejak tadi menunggu Su In sadar pun langsung menjelaskan siapa dirinya, dan ia tahu tentang monster yang ada di dalam tubuh Su In. Monster itu menjelaskan, jika Su In tidak boleh gabung dengan monster parasit lainnya. Sebenarnya, saat monster parasit itu masuk ke dalam tubuh Su In, ia harus memakan otak Su In. Namun, karena tubuh Su In penuh dengan luka, sehingga monster parasit itu harus membagi nyawanya untuk menyembuhkan luka milik Su In. Sehingga mereka berdua menjadi bersatu dan menjadi simbiosis mutualisme, atau biasa disebut dengan varian. Setelah menjelaskan semuanya kepada Su In, Kang Hu kemudian meninggalkan Su In. Di malam itu, Su In yang masih kebingungan pun menuliskan di bukunya, dan menanyakan apakah ada seseorang di tubuhnya. Kemudian, ia pun rebahan, dan melihat jamnya yang mana saat itu jam menunjukkan pukul 11:20. Namun tiba-tiba, jam itu langsung berubah menjadi jam 11:35. Seakan, waktu cepat berlalu. Ternyata, pada saat itu, monster baru saja mengambil alih tubuh Su In. Si monster juga telah menuliskan balasan jika apa yang dikatakan oleh Kang No benar adanya. Ia ingin Su In bertanya lagi, dan ia akan menjawabnya. Su In pun menanyakan siapa, dan dari mana asal monster tersebut.